siswa di SMA Negeri 2 Cianjur telah menjadi sorotan publik. Hal tersebut bermula dari video penganiayaan yang viral di media sosial dengan guru matematika berinisial G telah memukul siswa hanya karena siswa tersebut tersenyum dan guru tersebut menganggapnya sebagai ejekan. Peristiwa ini tentunya menimbulkan pertanyaan serius mengenai etika profesi keguruan dan juga perlindungan hak-hak siswa di lingkungan pendidikan. Tujuan dari kita menganalisis studi kasus ini adalah untuk menganalisis pelanggaran etika profesi dalam kasus ini dan juga mengidentifikasi penyebab dan juga dampak dari tindakan kekerasan oleh guru. Serta kita akan menyusun rekomendasi solusi dan juga rekomendasi solusi berdasarkan etika dan regulasi pendidikan. Dan dengan harapannya dapat meningkatkan kesadaran guru terhadap pentingnya pengendalian emosi dan juga komunikasi yang efektif, serta memberikan masukan bagi institusi pendidikan dalam mencegah kekerasan di lingkungan sekolah, serta menjadi bahan pembelajaran dalam mata pembelajaran etika dan juga profesi keguruan. Sebelum kita membahas mengenai studi kasus, teman-teman tahu nggak sih apa itu etika profesi guru? Kata etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, di mana berarti watak atau kesusilaan. Nah, secara umum, etika yaitu dapat dipahami sebagai suatu disiplin filosofis yang penting dalam interaksi manusia dalam memilih dan menentukan perilaku yang terbaik berdasarkan nilai moral yang berlaku. Kemudian, pengertian guru atau sering disebut juga pendidik menurut Undang-Undang Republik Indonesia tahun Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 1 ayat 1 merupakan guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Jadi, pengertian etika profesi guru adalah suatu panduan profesionalisme yang ada di dalam dunia kerja. Bagaimana cara kita untuk berbicara dan bertindak, apakah suatu pemahaman mengenai etika sebagai profesional. Nah, teman-teman juga harus tahu apa itu prinsip-prinsip kode etik guru. Yang pertama, yaitu mengetahui perbedaan antara benar dan salah, di mana guru harus memahami standar moral dan etika yang berlaku dalam masyarakat dan menggunakan sebagai pedoman dalam mengambil keputusan. Yang kedua, kompleksitas etis sebagai pengetahuan. Guru harus memahami kompleksitas isu-isu etis dalam pendidikan dan menganalisisnya secara kritis. Yang ketiga, yaitu ada standar formal, kode standar. Guru harus memahami dan mematuhi kode etik dan standar profesional yang berlaku dalam pendidikan. Selanjutnya, kita juga harus mengetahui isi kode etik guru. Adapun rumusan kode etik guru yang merupakan kerangka pedoman guru dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang sesuai dengan Kongres PGRI yang ke-13, yaitu guru berbakti membimbing anak didik seutuhnya untuk membentuk manusia pembangunan yang berpancasila. Yang kedua yaitu guru menciptakan suasana kehidupan sekolah dan memelihara hubungan baik orang tua maupun peserta didik. Yang terakhir yaitu ada guru melaksanakan segala ketentuan yang merupakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan. Studi kasus ini diambil dari peristiwa di salah satu desa di Kabupaten Cianjur pada bulan Juni 2025. Kasus ini melibatkan seorang guru ASN yang telah mengajar lebih dari 10 tahun dan dikenal tegas dalam disiplin kelas. Kejadian ini bermula ketika seorang siswa tersenyum saat guru menjelaskan materi. Guru ini menilai hal itu sebagai tindakan yang mengejek. Lalu setelah itu guru menegur secara lisan dan memukul kepala siswa hingga beberapa kali dan menyebabkan memar. Siswa menangis di hadapan teman-temannya. Lalu orang tua korban melaporkan kepada pihak yang berwajib. Kasus ini kemudian viral di media sosial dan memicu diskusi publik tentang etika profesi guru, hak anak, serta lemahnya pengawasan sekolah itu sendiri. Studi kasus ini dipilih karena menunjukkan dilema. Nah, berdasarkan berita yang dilaporkan oleh media daring tintahijau.com, kasus kekerasan fisik yang dilakukan oleh guru dengan inisial G terhadap siswa di SMP Kabupaten Cianjur menjadi sorotan publik.
karena guru G ini disebut menganiaya siswanya hanya karena tersenyum saat jam pelajaran berlangsung. Tindakan tersebut jelas-jelas menunjukkan pelanggaran terhadap etika profesi guru yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Nah, tindakan tersebut tidak hanya melanggar prinsip non-maleficent atau tidak menyakiti, tetapi juga menyalahi kode etik guru bila mana diatur dalam kode etik guru Indonesia. Nah, lalu jika dilihat dari aspek hukum, tindakan guru G ini juga melanggar pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai perlindungan anak yang menyatakan bahwa anak di satuan pendidikan berhak mendapatkan perlindungan dan terjauh dari tindak kekerasan fisik dan psikis. Nah, jika dilihat dari dampak pelanggaran etika yang telah dilakukan, beberapa menimbulkan dampak yang luas, baik itu dari siswa, bagi sekolah, lalu bagi masyarakat luas. Nah, untuk siswa sendiri, kekerasan fisik dapat menimbulkan trauma psikologis, kecemasan, ketakutan berlebih terhadap sekolah, dan gangguan kepercayaan diri. Lalu, bagi sekolah, insiden ini merusak reputasi institusi pendidikan, sudah jelas ya karena berita ini viral. Nah, lalu bagi masyarakat luas, hal ini akan memperbesar ataupun menimbulkan stigma negatif terhadap profesi guru dan memperlihatkan gagalnya sistem pendidikan dalam menegakkan nilai-nilai etika dan perlindungan anak. Nah, lalu apa sih solusi dan rekomendasinya? Nah, beberapa solusi yang dapat kita lakukan untuk mencegah ataupun untuk memperbaiki kasus ini, yaitu yang pertama, guru perlu melakukan pelatihan etika profesi dan manajemen emosi, karena manajemen emosi sendiri merupakan hal yang penting bagi seorang guru sebelum mengajar pada peserta didik. Lalu pemberian sanksi administratif dan juga hukum yang jerak kepada guru yang melanggar etika dan profesi. Lalu dan yang terakhir, kepada siswa yang mengalami trauma tersebut akan diberikan bimbingan konseling kepada siswa tadi agar memulihkan kondisi psikologinya dan membantu siswa kembali ke sekolah dan mengikuti proses belajar mengajar dengan normal.